Sebuah band pemicu dan aktivis yang belak-belakan, Rage Against the Machine mendidik masa penggemar musik berat dengan menyuntikkan koktail rap, hardcore punk, funk, dan metal dengan dosis yang serius dan urgensi bermuatan politis. Mereka menghancurkan arus utama pada tahun 1992 dengan lagu berjudul Killing in the Name, yang merupakan protes mereka terhadap kebrutalan polisi dan rasisme sistemik. Lalu band ini menancapkan bendera mereka di panggung dengan debut triple platinum mereka berjudul Rage Against the Machine yang mengundang kontroversi dengan sampul grafis dari seorang biksu Buddha yang melakukan aksi bakar diri. Selama sisa dekade ini, RATM terus mendorong pesan anti-otoriter dan revolusioner ini, serta memperpanjang rekor platinum mereka dengan memenangkan Grammy berikutnya yaitu Evil Empire tahun 1996 dan The Battle of Los Angeles tahun 1999. Membidik perusahaan Amerika, imperialisme budaya, dan penindasan pemerintah, Rage Against the Machine terbentuk di Los Angeles pada awal 90-an dari sekelompok remaja lokal bernama Zack de la Rocha pada vokal, Tom Morello pada gitar, dan Brad Will pada drum. Kemudian mereka dibulatkan oleh basis Tim Comerford, salah seorang teman masa kecil dari Zack de la Rocha. RATM memulai debutnya pada tahun 1992 dengan kaset 12 lagu self-titled yang dirilis sendiri yang menampilkan lagu berjudul Bullet in the Head, yang menjadi hit ketika diterbitkan ulang sebagai ajang di akhir tahun. Rekaman itu memenangkan kesepakatan band dengan Epic Records, dan lompatan mereka tidak luput dari perhatian para pencela yang mempertanyakan integritas revolusioner keputusan RATM untuk menyelaraskan diri dengan perusahaan induk label yaitu Sony. Mereka tidak terpengaruh akan hal itu. Kemudian mereka membuat debut label besar resmi mereka dengan album berjudul Rage Against the Machine, yang mencetak hits dengan single Killing in the Name dan Bomb Track. Setelah melakukan tur Lollapalooza dan menyatakan dukungan mereka terhadap grup-grup seperti Fair, Rock for Choice, dan Refuse and Resist, RATM menghabiskan waktu 4 tahun yang penuh gejolak untuk mengerjakan tindak lanjut mereka. Meskipun banyak rumor mereka akan bubar, tetapi mereka kembali pada tahun 1996 dengan album Evil Empire, yang memasuki tangga album Amerika Serikat di nomor 1 dan mencetak single hit berjudul Bulls on Parade. Lagu Tire Me kemudian memenangkan Grammy untuk Best Metal Performance. Dan pada tahun 1997, band ini melakukan tur musim panas dengan grup rap bernama Wu-Tang Clan, dan mereka tetap aktif mendukung berbagai tujuan politik kiri termasuk konser amal kontroversial pada tahun 1999 untuk kematian narapidana baris mumia bernama Abu Jamal. Album ketiga mereka berjudul The Battle of Los Angeles dirilis pada tahun 1999, dan mereka juga memulai debutnya di nomor 1 dan meraih platinum ganda pada musim panas berikutnya. Lalu album single berjudul Guerrilla Radio mencetak Grammy kedua, dan kali ini untuk Best Hard Rock Performance. Pada awal tahun 2000, Zack mengumumkan rencana untuk proyek solo, dan band ini melakukan pertunjukan yang membara di luar konvensi nasional Demokrat pada bulan Agustus, dan beberapa bulan kemudian membuat keributan di luar konvensi nasional Partai Republik. Di sela-sela itu, Comerford ditangkap karena perilaku tidak tertib di MTV Video Music Award yang menyusul gangguan anehnya pada pidato penerimaan Limp Bizkit. Rencana untuk album live diumumkan segera setelah itu, tetapi pada bulan Oktober, Zack tiba-tiba mengumumkan kepergiannya dari band dengan alasan gangguan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan band. Sontak membuat anggota band lainnya terkejut, lalu RATM mengumumkan rencana untuk melanjutkan dengan vokalis baru. Sementara Zack memfokuskan kembali pada album solonya yang dijadwalkan untuk menyertakan kolaborasi dengan artis hip-hop terkenal termasuk DJ Shadow dan A.E.P. dari Company Flow.
Pada Desember tahun 2000, mereka merilis album terakhir dengan Zack yang berjudul Renegades, yang diproduseri oleh Rick Rubin. Itu menampilkan hampir selusin artis hip-hop, rock, dan punk seperti EPMD, Bruce Springsteen, Devo, The Rolling Stones, MC5, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 2001, Tom Morello, Will, dan Comerford telah membentuk Audioslave dengan vokalis Soundgarden bernama Chris Cornell, dan grup ini merilis album Eponymous pada akhir tahun 2002. Selama beberapa tahun berikutnya, desas-desus tentang reuni Rage Against the Machine selalu berputar tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Lalu dua album Audioslave menyusul pada tahun 2005 dan 2006 sebelum grup tersebut bubar. Kemudian tahun berikutnya Tom Morello mulai merilis folk punk bernama Night Watchman. Tahun itu juga membawa reuni Rage Against the Machine yang telah lama ditunggu-tunggu. Band ini memainkan hari penutupan Festival Coachella tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 beberapa pertunjukan lain menyusul, yang bertepatan dengan festival besar di Eropa dan Amerika. Ledakan aktivitas RATM berikutnya datang pada tahun 2009 ketika ada kampanye internet untuk membawa Killing in the Name ke puncak tangga lagu Inggris. Semua dengan harapan menggagalkan pemenang X Factor untuk mengambil posisi terdepan. Kampanye berhasil viral, dan RATM memainkan konser perayaan gratis di Finsbury Park pada musim panas 2010. Singkat cerita saat 2019 hampir berakhir, RATM memulai dekade baru dengan lebih banyak laporan tentang comeback mereka. Kemudian mereka mengkonfirmasinya di penampilan Coachella. Awal dari perjalanan global yang akan memasangkan band veteran dengan duo rap yang berpikiran sama yaitu Run the Jewels, namun rencana itu terhenti pada bulan Maret ketika pandemi COVID-19 memaksa pembatalan sebagian besar musik live untuk tahun 2020. Kemudian pada bulan Juni itu ketika mereka protes terhadap kebrutalan polisi pecah di seluruh dunia setelah kematian George Floyd, album RATM kembali ke Billboard dan streaming grafik.